سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi'ulumi al-imam al-mujaddid hujjatul islam wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali at-Tusi at-Tabarani asy-Syafi'i wa ulumi sair masyayikhi fid darain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ini adalah waktu pertama kita yang insyaallah ke depannya atas izin Allah kita akan membacakan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan pertama ini kita sampaikan terkait bagaimana penulisan kitab ini. Kitab ini sangat luar biasa. Kita ketahui beberapa kitab terkait adab. Kitab-kitab awal itu kita bisa pelajari akhlaqul banin, akhlaq lil banin atau akhlaq lil banat. Akhlak bagi laki-laki, akhlak bagi perempuan. Kemudian ada lagi ta'lim ta'lim, ya. Kemudian juga sekarang ini kita bisa lihat kitab Ayyuhal Walad. Kitab-kitab ini harus dipelajari oleh pelajar. Dan guru seharusnya kita menyampaikan kepada murid-murid kita. Kenapa? Karena jangan sampai dia hanya menuntut ilmu tapi dia tidak mempelajari adabnya. Berapa banyak orang yang berilmu, dia tidak mempelajari adabnya, maka seakan-akan dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Karena adab itu seperti angka 1, dan ilmu-ilmu yang lainnya adalah nol-nolnya. Ya, ibarat ada angka 1, kemudian ini adabnya. Kemudian 0, ilmu terus, seperti itu. Walaupun ilmunya banyak, tapi kalau tidak ada angka 1-nya tetap saja tidak ada nilainya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu ala nabiyhi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I'lam, ketahuilah, anna wahidan minat thalabatil mutaqaddimina, sesungguhnya ada salah satu seseorang murid terdahulu, lazama khidmat Syekh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam. Dia murid itu senantiasa bermulazamah, dia bertalaqi, belajar langsung kepada Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini santri ini sangat rajin sekali, dia belajar istiqomah, belajar ilmu-ilmu kepada Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala washtaghala bitahsili wa qira'atil ilmi alaihi. Dia senantiasa menyibukkan dirinya membaca ilmu-ilmu, menelaah, memurojaah ilmu-ilmu. Jadi dia bukan hanya belajar kepada Imam Ghazali kemudian selesai, tapi setelah itu pun dia membaca lagi, belajar lagi, murojaah lagi, mengulang lagi. Ya, ini murid sangat rajin sekali. Hatta jama'a min daqaqil ulumi, sehingga atas usaha rajinnya itu, kerja kerasnya itu, dia pun mampu memahami, mengumpulkan ilmu-ilmu itu dengan baik, ya, sampai ke pendalamannya, dia menguasainya. Jadi sangat luar biasa sekali murid ini. Ya, dia dekat dengan Al-Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali ini bergelarkan Hujjatul Islam, yang seorang mujaddid di masanya. Dia mempelajari ilmu-ilmu kepada Imam Ghazali, wastakmala fadailan nafsi, dan dia menyempurnakan keutamaan-keutamaan jiwa. Jadi kita kenal Imam Ghazali ini, beliau memiliki karya fenomenalnya yaitu Ihya Ulumuddin. Ya, yang sangat luar biasa sekali, ilmu yang mempelajari tentang hati. Ada juga kitab kecil itu yaitu Al-Bidayah wal Hidayah. Nah, itu kalau kita baca-baca kitab kecilnya saja, termasuk kitab ini Ayyuhal Walad, itu seakan-akan kita itu dijewer oleh beliau, luar biasa. Di kitab baca dengan seksama, semoga menjadi nasihat, dan nasihat ini bukan untuk pendengar atau audiens yang mendengarkan video ini, melainkan Al-Fakir sendiri itu nasihat untuk diri sendiri, karena ya Al-Fakir yang membacanya, dan sekaligus ini untuk memurojaah, untuk mengingatkan diri ini agar jangan sampai kita takabur, jangan sampai kita sombong, kita harus tawadhu, jangan sampai kita lupa diri.
Karena sehebat apapun diri kita, tanpa adab tidak ada apa-apanya. Ya. Wal'iyadzubillah, ada kisah seseorang, ya, ini Al-Fakir dapat tulisan ini, katanya ada seorang pelajar dari Yaman. Dia belajar di rubatnya ayahanda dari Sultanul Ulama, yaitu Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri memiliki ayah, seorang ulama besar juga, dan memiliki santri. Santri ini sangat alim, sangat pintar, sehingga dia mampu menghafal kitab-kitab. Ya, kalau tidak salah sampai menghafal kitab Nihayatul Muhtaj atau Mughni Muhtaj, ya, kurang lebih seperti itu. Sampai menghafal itu di luar kepala. Bahkan banyak di antara santri-santri pun kalau pelajar tidak paham merujuknya kepada beliau, mendekati beliau, meminta pemahaman beliau. Sangat luar biasa. Tapi ternyata kekurangannya dia tidak memiliki adab. Bahkan gurunya sendiri, ayahanda dari Habib Salim Asy-Syatiri, seorang ulama besar, itu dipanggil namanya langsung. Dipanggil nama begitu saja, tanpa panggilan Habib atau Syekh atau Sidi dan lain-lainnya. Nah, ini adabnya tidak ada. Tapi betapa sabarnya ayahanda dari Habib Salim Asy-Syatiri ini. Sangat sabar sekali, luar biasa. Suatu ketika memang kecerdasannya ini diakui. Dan anak ini, santri ini diundang salah satu wali kota, ya, di Yaman. Ketika diundang, dia tidak izin lagi, pergi begitu saja. Maka ketika dicari oleh ayahanda dari Habib Salim Asy-Syatiri, mana si fulan, maka dijawab oleh teman-teman yang lain, sedang menghadiri undangan, wahai guru, dia ada undangan pengajian. Diundang salah satu wali kota, Masya Allah. Ini diundang wali kota, karena orangnya alim luar biasa. Semua kitab-kitab beliau kuasai, bahkan kitab-kitab beliau hafal. Maka apa yang keluar dari lisan sang guru mulia? Apa katanya? Biarkan orangnya pergi, tapi ilmunya tetap di sini. Allahu Akbar. Maka ketika santri ini menempati tempatnya untuk mengisi majelis, ternyata semua pelajaran ilmu yang ia dapatkan dari rubatnya ayahanda Habib Salim Asy-Syatiri hilang semuanya. Tidak ada, bahkan dia ngomong pun sulit. Seakan tertahan. Itulah tidak berkahnya ilmu. Ya, jangan sampai seperti itu. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita tidak beradab kepada guru kita. Karena bagaimana kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah kalau kita pun tidak menjaga adab kita pada guru kita. Jangan sampai. Jikalau kita pernah dengar sabda Nabi Muhammad SAW, min asyratis sa'ah, yaitu di antara tanda-tanda kiamat, di antaranya adalah ayarfa'al ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu diangkat bermula dari dicabutnya keberkahan itu. Ya, kalau ilmu sudah tidak berkah, lama-lama ilmu itu akan hilang. Alhamdulillah. Semoga kita menjadi murid-murid yang senantiasa ta'zim, menjaga adab kita kepada guru-guru kita. Karena ulama itu warisnya para nabi. Siapa yang menghormati guru kita, ulama kita, maka kita pun menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi. Tsumma innahu tafakkar yawman fi hali nafsihi. Kemudian beliau, ya, muridnya Al-Imam Ghazali ini yang rajin ini, beliau ini berpikir, ya, dalam terus merenung dalam dirinya. Dia merenung. Wa khatara ala babihi, kemudian terbesit dalam pikirannya, dalam benaknya. Faqala, ia berkata dalam dirinya, ya, dalam renungannya itu dia mengatakan, inni qara'tu anwa'an minal ulumi, aku membaca banyak keilmuan, aku mempelajari banyak daripada keilmuan. Wa sarraftu ray'ana umri, dan aku menggunakan masa mudaku untuk mempelajarinya, ala ta'allumiha wa jam'iha, untuk mempelajarinya, membacanya, menguasainya. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali. Masa muda yang digunakan untuk menuntut ilmu adalah masa muda yang paling terbaik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man lam yadhuk dulla ta'allumi sa'atan tajarru'a dulla jahli tula hayatihi, wa man fatahu ta'lima waqta syababihi fakabbir arba'an liwafatihi, hayatul fatah wallah bi'in wa tuqa idha lam yakuna la'atibaran lidatihi. Walam yaduk dula ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak sabar, barang siapa yang tidak merasakan pahit getirnya menuntut ilmu walaupun sa'atan, sesaat saja, tajarru adulla jahlit tula hayatihi, maka rasakanlah kehinaan, kebodohan sepanjang umurnya.
Wa man fatahu ta'lima waqta syababihi, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menghabiskan umur mudanya, barang siapa yang menghabiskan waktu mudanya bukan untuk menuntut ilmu, Allahu Akbar. Fakabbir arba'an liwafatihi, maka takbirkan 4 takbir baginya. Salat jenazah. Maksudnya apa? Kehidupan orang itu nggak ada gunanya. Ketika masa mudanya dihabiskan untuk hura-hura, bukan untuk menuntut ilmu, maka buat apa masa mudanya? Dan kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi fi ma'afna, usianya dari masa mudanya masih balignya sampai dia wafat akan dipertanyakan. Hayatul fata, sungguh kehidupan pemuda itu, wallah bil ilmi wat tuqa, demi Allah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, itu dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi, kalau misalkan tidak ada ilmu, tidak ada ketakwaan, maka tidak faedah hidupnya. Untuk apa dia hidup? Takwa tidak ada, ilmu tidak ada. Allahu Akbar. Bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat kalau tidak memiliki ilmu? Bagaimana kita membuat orang itu senang, bahagia, dekat dengan Allah, dekat dengan Islam, kalau kita pun tidak memiliki adab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka takwa, hablum minallah, itu baik. Takwa ini hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, karena takwa ini perintahnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah, beribadah kepada Allah, hablum minan nas, berakhlak kepada orang lain, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Vertikal, horizontal. Horizontal lurus, vertikal ke atas. Dan ilmu, untuk kita mengajak orang agar kita bermanfaat bagi orang dengan ilmu. Bagaimana kita menyampaikan keutamaan-keutamaan ibadah, mengajak orang-orang untuk beribadah, untuk saling membantu. Kalau tanpa ilmu, tentu kita harus memiliki ilmu. Maka oleh karena itu, masa muda adalah waktu terbaik, gold, masa emas, generasi emas untuk menuntut ilmu. Salah satu ulama namanya Ibnu Zuhri, Al-Imam Ibnu Zuhri. Ya. Tolong dikoreksi kalau ini salah. Beliau mengatakan bahwasanya kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza nazala bil amr mu'dal. Bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila terjadi, beliau mengalami permasalahan yang pelik, yang susah sekali. Kita ketahui di masa kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam menyebar luas. Islam menyebar luas sampai Romawi, Persia mengakui keberadaan Islam. Sangat luar biasa. Dan pernah di kekuasaannya Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Quds jatuh di tangan Islam, jatuh di pelukan Islam. Sangat luar biasa. Sayyidina Umar memiliki peran yang hebat, yang sangat luar biasa dalam sejarah. Maka beliau pernah mengatakan ketika ada suatu kejadian permasalahan yang pelik, beliau apa katanya? Da'al fityani fastashara bihim. Beliau, Sayyidina Umar ibn Khattab, mengundang para pemuda-pemuda yang bertakwanya, yang berilmunya, Masya Allah. Diundang orang-orang mudanya, masa muda ya, karena masih jernih pikirannya. Mereka orang-orang muda yang senantiasa mengisi masa mudanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu niscaya ia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bertagi hiddata uqulihim, otaknya, ide-idenya sangat tajam dan brilian sekali, cemerlang. Itulah orang-orang muda. Bahkan kita ketahui bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi dari masa dahulunya telah digembleng oleh ayah ibunya, ya. Ayahnya Najmuddin digembleng untuk bisa membebaskan Al-Quds ketika itu dikuasai oleh orang-orang salib, ya, orang-orang Nasrani. Maka Masya Allah, dia dari muda sudah ditanamkan untuk membebaskan Al-Quds, sedangkan itu mimpi yang besar. Mimpi yang besar ternyata Masya Allah, sehingga bisa membebaskan Al-Quds. Dan kita ketahui juga Muhammad Al-Fatih di masa mudanya, usia 20 tahunan kurang lebih, beliau mampu memimpin ratusan ribu pasukan sehingga mampu menaklukkan Konstantinopel. Sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, "Fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaysh zalikal jaysh." Ketika itu pimpinan yang terbaik dan pasukannya pun pasukan yang terbaik. Allahu Akbar. Yang sebelumnya didahului kalimat la taftahannal Konstantiniyah, akan tertaklukkan Konstantinopel. Oleh siapa? Itulah pemuda yang hebat, Muhammad Al-Fatih. Maka sekarang pun jangan sampai orang muda
saat ini dia terlena dengan hura-hura, main kemana-mana, sehingga ilmu dia telantarkan begitu saja. Sungguh merugi, dan sampai kita menyesal. Gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan, wal ana yanbaghi an a'lama ayu naw'iha yanfa'uni godan. Dan saat ini dia dalam tafakurnya itu mengatakan, aku harus mengetahui ilmu mana yang bermanfaat untukku kelak, ya, baik kehidupan dunia saya atau di akhirat saya. Padahal beliau telah menguasai ilmu agama ini, telah menguasai mempelajari mulazamah talaki kepada Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tapi beliau masih bertafakur di situ. Itulah orang-orang yang suka bertafakur. Wa yu'annisuni fi qabri. Dan yang sekiranya ilmu itu bisa bermanfaat di alam kuburnya, memberikan cahaya, menolongnya, melindunginya nanti di alam kubur. Apa kira-kira? Wa ayyuha la yanfa'u hatta atrakaha. Dan sekiranya mana yang tidak bermanfaat kelak untuk di alam barzakh, ya, maka aku akan tinggalkan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, ini doa. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal ilmu agama itu bermanfaat. Jangankan ilmu agama, istilah ilmu dunia, padahal semuanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belajar ilmu matematik digunakan untuk Islam, bermanfaat. Ilmu kedokteran bermanfaat semuanya. Bahkan ilmu agama saja jikalau tidak digunakan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk agama, tentu tidak bermanfaat. Maka tidak usah khawatir, oh kamu belajar ilmu agama lebih hebat, saya belajar ilmu dunia tidak ada apa-apanya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Silakan belajar semua ilmu. Mau belajar ilmu matematik, fisika, kedokteran, ataupun apapun itu, yang penting diniatkan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kemuliaan insyaallah. Jadi di sini doa agar terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara ciri ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak disampaikan dan ilmu yang tidak diamalkan. Ya, kita pelan-pelan ketika punya ilmu, perlahan kita amalkan. Jangan juga kita berpikir buat apa saya belajar ilmu banyak kalau tidak diamalkan, ini sudah salah. Maka di sini kita belajar yang sebanyak-banyaknya dan perlahan kita amalkan, perlahan kita sampaikan. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, siapa yang berpikir aku tidak mau berdakwah atau menyampaikan ilmu ini karena saya tidak mengamalkannya, maka niscaya tidak ada orang yang mampu bisa menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang mampu berdakwah, ya, menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita perlahan kita pelajari, kita amalkan, kemudian kita sampaikan secara perlahan saja. Fastamarrat hadhil fikrah. Maka renungan ini, pikiran ini terus berlangsung dalam pikiran si murid yang soleh, yang rajin ini. Hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatil Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala istifta'an. Sehingga murid yang soleh ini, murid yang baik ini, murid yang rajin ini, ia menulis surat kepada gurunya Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan penuh adab dan akhlak, dan meminta fatwa kepada beliau. Wa asala anhu masaila, bertanya terkait masalah-masalah, meminta jawaban-jawabannya. Wal tamasa minhu nasihatan wa du'aan, dan memohon kepada beliau sang guru Al-Imam Ghazali agar memberikan nasihat kepadanya dan mendoakannya. Qala, ia berkata, wa in kana musannafatu syekhi kal ihya wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili. Wahai syekh, guruku Al-Imam Ghazali, engkau telah menulis kitab-kitab yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah kitab Al-Ihya Ulumuddin, yang mana di antara semua itu pasti akan didapati jawaban dari semua permasalahanku, dari semua pertanyaan-pertanyaanku. Lakin maksudi, akan tetapi maksudku wahai syekh, aku menulis ini adalah ayyaktuba syekhu hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati. Aku menulisnya sebagai hajatku, agar engkau senantiasa menulisnya di dalam tulisan, ya, di dalam tulisan, sehingga menjadi nasihat sepanjang hidupku.
Jadi sepanjang hidupnya menjadi nasihat dibaca-baca. Oh, ini sebuah kebanggaan ketika ada pesan khusus dari seorang guru ditulis untuk muridnya. Tentu murid itu akan senantiasa membacanya, mengingatnya selalu. Dan ini akan menjadi obat atas setiap kegundahannya, kegelisahannya, dan futurnya, lemah imannya. Ketika membaca nasihat dari gurunya, dia akan naik kembali, tercharger kembali. Allahu Akbar. Wa a'malu bima fiha muddata umri insyaallah ta'ala, dan insyaallah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala aku pun akan mengamalkan nasihat-nasihat dari guruku Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sangat luar biasa. Faqataba Syekh Al-Imam hadhihi risalah fi jawabihi. Maka Al-Imam Ghazali pun menuliskan ya permintaan dari murid kesayangannya ini. Sangat luar biasa. Maka jadilah murid tulisan ini sebagaimana dalam kitab ini, ayyuhal walad, wahai anakku. Masya Allah, itulah diantara alasan kitab ini dituliskan, yaitu permintaan dari muridnya yang soleh, yang rajin, yang luar biasa, penulisnya dengan penuh adab dan akhlak kepada gurunya, memohon nasihat dan doanya daripada guru mulianya. Insya Allah semoga bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Mohon maaf jikalau mungkin ada kesalahan, silakan diberikan koreksi, tidak masalah. In uridu ilal islah mastata'tu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل